Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di dalam video pembelajaran analisis rasio 1. Sini kita akan belajar bersama dengan Eno Marta Dwi Cahya, Aulia Ulfa Hakiki, Abdul Hakim Al-Wahidi, dan Laurentina Victory. Let's go! Baik, yang pertama ada tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan di sini ada 2 poin. Yang pertama, maksimalisasi profit, dan yang kedua, maksimalisasi kesejahteraan pemilik perusahaan. Untuk yang pertama, yaitu maksimalisasi profit. Apa sih maksimalisasi profit di sini? Maksimalisasi profit adalah proses baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang di mana perusahaan berhak untuk menentukan harga, input, dan tingkat output yang mendorong tercapainya laba maksimum. Lalu untuk maksimalisasi kesejahteraan pemilik perusahaan, artinya jika semakin tinggi harga pasar saham, maka semakin tinggi kemakmuran pemegang saham dan nilai perusahaan juga semakin meningkat. Untuk selanjutnya, yaitu analisis rasio. Apa sih pengertian analisis rasio? Analisis rasio adalah analisis untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan. Tujuan dari analisis rasio yang pertama, melihat keadaan perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dan yang ketiga, mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Untuk tujuan dari analisis rasio ini adalah tujuan secara umum. Masih banyak tujuan lain baik secara intern maupun ekstern dari dilakukannya analisis rasio. Lalu ada kegunaan analisis rasio. Di sini ada 4 poin kegunaan analisis rasio. Yang pertama, untuk kepentingan manajemen perusahaan. Di sini analisis rasio berfungsi sebagai perencanaan dan untuk mengevaluasi performance atau prestasi manajemen. Lalu untuk manajer kredit, analisis rasio berfungsi untuk memperkirakan risiko potensial yang dihadapi oleh para debitur. Untuk investor, analisis rasio berfungsi untuk mengevaluasi nilai saham dan obligasi berbagai perusahaan dan juga untuk mengukur adanya jaminan atas keamanan dana yang akan ditanam di perusahaan. Lalu, untuk manajer perusahaan, analisis rasio berfungsi untuk mengidentifikasi kemungkinan dalam melakukan merger dengan perusahaan lain. Analisis rasio memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan analisis rasio antara lain, yang pertama, mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua, pengganti sederhana. Yang ketiga, mengetahui posisi perusahaan. Yang keempat, mudah dibandingkan. Dan yang terakhir adalah mudah melihat tren serta prediksi masa mendatang. Kemudian, kelemahan analisis rasio antara lain, yang pertama, sulit mengidentifikasi industri. Yang kedua, perbedaan metode akuntansi, maka hasil berbeda. Yang ketiga, cara penafsiran yang berbeda bahkan bisa merupakan hasil manipulasi. Dan yang terakhir adalah informasi rata-rata industri adalah data umum dan hanya hasil manipulasi. Macam-macam analisis rasio. Yang pertama adalah analisis likuiditas. Yang kedua, analisis solvabilitas. Yang ketiga, analisis aktivitas. Dan yang keempat adalah analisis profitabilitas. Likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Analisis likuiditas ada 3 jenis. Yang pertama adalah current ratio, yang kedua quick ratio, dan yang ketiga adalah cash ratio. Current ratio. Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Current ratio memiliki rumus, yaitu aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar perusahaan. Contoh kasus.
Data keuangan PT Maju Jaya menunjukkan aktiva lancar sebesar 10 juta rupiah dan kewajiban lancar sebesar 5 juta rupiah. Maka, current rasio dari PT Maju Jaya adalah 10 juta rupiah dibagi 5 juta rupiah sama dengan 2,0. Jika angka rasio lancar suatu perusahaan lebih dari 1,0 kali, maka perusahaan tersebut punya kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Jika rasio lancar yang dimiliki perusahaan nilainya di bawah 1,0 kali, maka kemampuannya dalam melunasi utang masih dipertanyakan. Jika nilainya lebih dari 3,0, bisa jadi perusahaan tersebut tidak mengalokasikan aktiva lancarnya secara optimal, tidak memanfaatkan aktiva lancarnya secara efisien, dan tidak mengelola modalnya dengan baik. Quick ratio. Rasio cepat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset cepat. Quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Contoh kasus, misalnya perusahaan PT Maju Jaya memiliki aktiva lancar senilai 20 juta, investasi 2 juta, dan kewajiban lancar 6 juta. Maka rasio cepatnya adalah 20 juta dikurangi 2 juta dibagi 6 juta sama dengan 3,0. Hasil penghitungan quick ratio jika lebih dari 1,0 maka menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Namun, ketika menghitung rasio nilainya di atas 3,0 kali, maka bukan berarti keadaan likuiditas perusahaan sedang baik. Boleh jadi kas perusahaan jumlahnya besar karena tidak dialokasikan kemanapun sehingga tidak produktif. Cash ratio. Rasio kas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan uang tunai dan setara kas. Rasio kas sama dengan kas dan setara kas dibagi kewajiban lancar. Contoh kasus, misalnya suatu perusahaan PT Maju Jaya memiliki kas senilai 5 juta, surat berharga senilai 3 juta, dan kewajiban lancar sebesar 5 juta. Maka kas rasionya adalah 5 juta ditambah 3 juta dibagi 5 juta sama dengan 3,6. Rasio kas jarang digunakan oleh perusahaan karena kurang realistis dan tidak mudah dipertahankan nilainya. Jumlah kas berlebih yang ada pada perusahaan yang mampu menutupi kewajiban lancar sering dianggap sebagai kas tidak produktif yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Solvabilitas. Rasio solvabilitas mengukur jumlah modal yang berasal dari hutang. Dengan kata lain, rasio solvabilitas digunakan untuk mengevaluasi tingkat hutang perusahaan. Rasio solvabilitas memiliki 3 jenis, yaitu debit to asset ratio, debit to equity ratio, dan times interest earned ratio. Debt to asset ratio atau rasio utang digunakan untuk mengukur jumlah relatif aset perusahaan yang disediakan dari utang. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan yang berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumusnya adalah debt to asset ratio atau DAR sama dengan total kewajiban dibagi dengan total aset. Debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas digunakan untuk menghitung bobot total utang dan liabilitas keuangan terhadap ekuitas perusahaan. Rumusnya adalah debt to equity ratio atau DER sama dengan total kewajiban dibagi ekuitas pemegang saham atau modal. Times interest earned ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga di masa depan.
times interest earned ratio ini sering juga disebut sebagai interest coverage ratio. Rumusnya adalah times interest earned ratio sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga. Contoh kasus berikut menggunakan analisis debt to equity ratio atau DER. Data keuangan berikut bersumber dari laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2018 perusahaan Tria Sentosa Tbk. Total hutang tahun 2018 2,04 triliun rupiah, tahun 2017 1,35 triliun rupiah, dan tahun 2016 1,35 triliun rupiah. Total modal sendiri tahun 2018 2,23 triliun rupiah, tahun 2017 1,97 triliun rupiah, dan tahun 2016 1,93 triliun rupiah. Rumus debt to equity ratio adalah total kewajiban dibagi dengan ekuitas pemegang saham atau modal. Kemudian, untuk mempermudah perhitungan, kita membuat tabel hutang dan modal dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Hasil DER tahun 2016 yaitu 70,29%, tahun 2017 68,71%, dan tahun 2018 91,51%. Hasil perhitungan rasio DER di atas menunjukkan bahwa tahun 2017 modal sendiri menanggung beban hutang yang cukup berat. Walaupun persentasenya lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, tetap saja angka 68,71% masih terlalu berat. Hal ini karena beban hutang yang ditanggung oleh modal sendiri berada di atas rata-rata industri, 30% bahkan di atas 50%. Artinya, perusahaan hanya mampu membiayai operasional menggunakan modal sendiri sebesar 31,29%. Selebihnya, 68,71% dibiayai oleh hutang atau modal. Padahal kalau kita lihat perusahaan telah mengurangi beban hutang dan menambah modal sendiri. Tetapi modal sendiri dengan peningkatan tersebut belum dapat menaikkan kemampuan untuk menjamin total hutang dengan aman. Tahun 2017, angka rasio meningkat menjadi 91,51%. Kita tidak lantas mengatakan ini mungkin lebih baik atau lebih buruk. Total hutang yang naik sebesar 50,85%, sedangkan modal sendiri naik 13,25%. Akibat meningkatnya hutang menyebabkan porsi setiap rupiah menjadi lebih berat dalam menanggung beban hutang. Penggunaan modal sendiri dalam pembiayaan operasional hanya berkisar 8,49%. Oke guys, itu dia video pembelajaran kita pada kali ini. Thanks for watching and bye-bye.